Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati di hari kematian kalian kecuali kalian berada dalam keadaan muslim. Wa yaqulullahu azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang lurus, perkataan-perkataan yang benar dan jujur. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kalian serta akan memperbaiki urusan dan keadaan kalian. Dan barang siapa yang telah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang demikian besar dan agung. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang paling benar, ucapan yang paling tepat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk yang paling baik dan paling menyelamatkan adalah petunjuk yang telah dibawa dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya perkara yang paling buruk dan keji adalah perkara yang diada-adakan, sesuatu yang direkayasa di dalam agama ini. Dan setiap perkara yang diada-adakan dan direkayasa dalam agama ini, itulah yang dinamakan dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya kelak pada hari kiamat di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema khutbah kita yang akan kita angkat pada siang yang berbahagia ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sengaja membunuh seorang muslim dan atau mendatangkan mudarat, menimpakan bahaya kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nyawa adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat amat berharga. Karunia ini ma'asyiral muslimin wajib untuk dipelihara, dilindungi dan dijaga di dalam syariat agama kita. Dan ketahuilah bahwa tidak ada agama, tidak ada syariat, tidak ada undang-undang dan peraturan yang melindungi, menjaga dan melestarikan kehidupan nyawa sebaik daripada agama Islam, sesempurna daripada syariat dan perundang-undangan aturan
yang terdapat dalam agama Islam. Begitu istimewanya ma'asyiral muslimin, begitu bernilainya ma'asyiral muslimin nyawa dalam pandangan syariat agama Islam, sehingga menghilangkan satu nyawa saja itu dianggap ma'asyiral muslimin seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a." Demikianlah kata Allah, kami telah menetapkan kepada Bani Israel. Ingat, ketetapan ini semenjak Bani Israel dahulu kala, bahwasanya siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar menurut syariat agama Allah, maka itu seolah-olah dia membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Begitu berharga dan bernilainya nyawa ma'asyiral muslimin dalam pandangan syariat Islam. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang berupaya melindungi, menjaga kehidupan satu nyawa, maka itu sama saja dia telah melindungi kehidupan seluruh nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan pembunuhan, menimpakan mudarat, menimpakan kesusahan kepada seorang muslim, dampak hukumannya dan ancamannya sangat amat keras. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, hadis yang pada akhirnya menjadi kaidah yang sangat amat penting dalam agama kita, yang diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar, wa man darra darrahu Allah, wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Tidak boleh mendatangkan mudarat, kesulitan, bahaya, sengaja atau tidak disengaja. Dan barang siapa yang sengaja menimpakan kesulitan kepada orang lain, maka Allah akan menimpakan kesulitan kepadanya. Dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah pun akan membalas orang itu dengan menimpakan kesusahan pada dirinya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan membunuh, menghilangkan nyawa, menimpakan kesulitan, kesusahan, bahaya kepada sesama, itu adalah perkara yang terlarang di dalam syariat agama kita. La darara wa la dirar. Para ulama kita menjelaskan apa perbedaan darar dan dirar. Mereka mengatakan ad-darar adalah mendatangkan bahaya, kesulitan, mudarat tanpa sengaja. Dan ketika mudarat itu benar-benar terjadi, maka dia segera mengangkatnya dan menghilangkannya. Adapun ad-dirar adalah mendatangkan bahaya dengan niat dan kesengajaan. Dan ketika mudarat itu berlaku, ketika mudarat itu terjadi, dia bergembira dan senang karenanya. Ada juga yang mengatakan perbedaan antara darar dan dirar adalah ad-darar mendatangkan bahaya semula jadi. Dia penyebab utama terjadinya bahaya terhadap orang lain. Sementara ad-dirar adalah membalas suatu mudarat dengan mudarat yang sama atau lebih.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu berharganya nyawa ma'asyiral muslimin, sehingga di sisi Allah Subhanahu wa taala hilangnya semesta ini seluruhnya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya satu orang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Hilangnya semesta ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan membunuh seorang muslim. Lalu bagaimana jika yang dibunuh itu tidak hanya satu, sampai 6 orang ma'asyiral muslimin? Maka 6 semesta ma'asyiral muslimin, jika ada 6 semesta hilang seluruhnya, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan membunuh 6 muslim. Oleh karena besarnya dosa pembunuhan ini ma'asyiral muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat amat berat, ancaman yang sangat amat besar bagi setiap pelaku pembunuhan. Yang pertama ma'asyiral muslimin, orang yang melakukan pembunuhan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ia telah melakukan dosa yang sangat amat besar. Dosa itu sejajar ma'asyiral muslimin dengan dosa syirik dan sihir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Hindarilah oleh kalian 7 dosa besar. Qalu, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Apa itu dosa-dosa besar yang engkau maksudkan ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati harramallah." Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah sihir, dan yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang mana yang diharamkan oleh Allah? Semua jiwa tanpa alasan yang ditetapkan di dalam syariat. Lantas alasan apa yang dibenarkan bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan dan menghilangkan nyawa orang lain? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damimri'im muslimin illa bi ihda salasin." Tidak halal darah seorang mukmin ditumpahkan, nyawa seorang mukmin dihilangkan, kecuali salah satu dari 3 alasan. Cuman 3 alasan ma'asyiral muslimin. Yang pertama, as-saibuz zani, duda atau lelaki yang telah menikah lalu berzina, maka dia dibunuh dengan cara rajam, dengan hukuman rajam. Wan nafsu bin nafsi, atau seseorang yang membunuh orang lain tanpa alasan, maka si pembunuh juga dibunuh qisas. Dan alasan yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama Islam setelah ia masuk ke dalamnya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin secara keseluruhan, maka dia dibunuh karena murtad. Hanya 3 alasan ma'asyiral muslimin. Adapun menemani seorang ulama, menjaga seorang ulama, itu bukan alasan sehingga seseorang berhak membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi menjaga ulama itu adalah merupakan amalan yang sangat amat mulia. Bukankah dalam syariat agama kita ulama itu ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi? Rasulullah mengatakan, "Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakinnahum warrasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan kepada manusia berupa uang emas dan uang perak, mereka hanya mewariskan ilmu.
Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi berupa ilmu, dia telah mengambil warisan yang paling menguntungkan dan membahagiakan. Dan Rasulullah sebelumnya mengatakan, wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Andai saja melindungi para nabi, ma'asyiral muslimin, hukumnya wajib dan itu adalah amalan yang paling agung, maka melindungi pewarisnya juga merupakan kewajiban dan amalan yang paling agung. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dosa membunuh seorang muslim sama dengan dosa kekufuran. Rasulullah bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, menghina, membuli, merendahkan seorang muslim adalah dosa kefasikan, sementara membunuhnya adalah dosa kekufuran. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jika pelakunya banyak, maka seluruh pelaku pembunuhan itu mendapatkan hukuman yang sama. Sebanyak apapun jumlah yang membunuh satu orang muslim, maka semua akan mendapatkan hukuman yang sama dan setimpal. Mana dalilnya, ma'asyiral muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samai wal ardi ijtama'u ala qatli rajulin muslimin lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihim finnar." Maka Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan wajah mereka semuanya di dalam neraka jahanam, wal iyaz billah. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, penduduk langit dan penduduk bumi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka semua bersatu untuk membunuh seorang muslim, maka semua mereka itu kelak pada hari kiamat akan dibenamkan wajah mereka secara bersamaan ke dalam neraka jahanam, wal iyaz billah. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, bahwa para pembunuh yang melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat tidak akan diterima dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari mereka ampunan pada hari kiamat. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, az-dzunub asallahu an yaghfira lahu. Dosa-dosa itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, kecuali, kata Rasulullah, siapa yang mati dalam keadaan syirik dan membunuh seorang muslim tanpa hak yang benar. Man qatala mu'minan faghtabata biqatlihi la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Siapa yang membunuh seorang muslim lalu ia berbahagia, ia senang dan berharap diangkat derajatnya, diangkat levelnya, diangkat jabatannya akibat membunuh seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima lagi darinya sarfan wala adla. Ada yang mengatakan Allah tidak akan menerima amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan wajib yang dia kerjakan. Dan ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima alasan dan taubat pengampunan dari orang tersebut pada hari kiamat. Demikian itu, ma'asyiral muslimin, karena di dalam syariat agama kita nyawa seorang muslim itu sangat amat berharga dan sangat amat terlindungi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyempurnakan penjelasan kita tentang haramnya ditumpahkan darah seorang muslim dan begitu berharganya nilai nyawa seorang muslim, serta begitu besar ancaman bagi orang-orang yang mencederai nyawa seorang muslim, maka marilah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa hak, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia akan kekal abadi di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kemurkaan dan laknat kepadanya, dan Allah menyediakan untuknya azab yang demikian pedih. Maka wahai para pembunuh kaum muslimin, dimanapun anda berada, anda tidak akan pernah selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah bisa bersembunyi dari kutukan Allah Subhanahu wa taala, dan neraka jahanam telah menanti wajah-wajah anda untuk dimenamkan dengan hina di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Dan tidak ada kekuatan bagi kita ma'asyiral muslimin melebihi kekuatan doa. Da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzalimi, tidak ada hijab antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya doa orang yang terzalimi lintas agama ma'asyiral muslimin. Seandainya ada seorang muslim menzalimi orang kafir tanpa hak, lalu orang kafir itu berdoa, maka doanya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang jika dizalimi itu adalah seorang muslim, lalu ia berdoa kepada Allah, apalagi jika jumlah kaum muslimin yang berdoa itu jutaan, maka satu aja di antara jutaan doa itu yang dikabulkan oleh Allah, maka niscaya laknat itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap nyawa seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyempurnakan khutbah Jumat ini dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fitan wal saqama wal amrad ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.